Kasus dugaan penggelapan pajak yang menyeret nama Raffi Ahmad kembali ramai dibicarakan publik. Berawal dari pernyataan politisi Kisman Latumakulita yang menyoroti laporan LHKPN Raffi Ahmad, muncul klaim bahwa kekayaan Raffi Ahmad mencapai 1 triliun rupiah. Namun pajaknya hanya sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Perhitungan kasar pun menimbulkan anggapan bahwa seharusnya Raffi Ahmad membayar hingga 340 miliar rupiah. Isu ini menjadi semakin besar karena status Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden, sehingga publik mempertanyakan kredibilitasnya sebagai figur publik sekaligus pejabat negara. Di tengah polemik tersebut, Satria Mulia tampil membantah tuduhan manipulasi pajak yang diarahkan kepada Raffi Ahmad. Ia menilai jumlah kekayaan Raffi Ahmad jauh lebih kecil dari klaim triliunan, sehingga pembayaran pajak 1 miliar rupiah dianggap wajar. Satria bahkan membandingkan dengan artis kelas dunia seperti Henry Cavill dan Gal Gadot yang memiliki penghasilan global namun asetnya tidak sampai triliunan. Menurutnya, media lokal sering melebih-lebihkan kekayaan selebriti, seperti kasus Tompi dan Inul yang akhirnya harus meluruskan laporan harta mereka. Ia menegaskan publik sebaiknya lebih logis dan tidak mudah termakan sensasi angka fantastis. Nah, ini ya guys, aku mau bahas pajak nih ya. Kalau aku sebagai orang entertain yang udah lama tinggal di Jakarta dan di entertainment udah 12 tahun ya. Nih, sebenarnya tidak ada guys. Jadi gini, tidak ada kalau Raffi itu memanipulasi pajak dari 340 miliar. Kan katanya kan pajak dia 340 miliar harusnya. Nah, kali ini gue bela si Raffi. Pajak dia kan katanya 340 miliar, tapi dia cuman manipulasi pajaknya itu per tahunnya 1 miliar dibongkar oleh politisi. No, sebenarnya bukan gitu guys. Jadi kalian itu otaknya jadi gini, Dita ini kan otaknya cuman ngebeo. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau gue kebiasaan nonton film Bollywood guys, jadi angka apa sebelum 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya lu tambah lagi 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau 2 kurang 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Lu cari angka sebelumnya. Nah, otak gua kalau mikir dari situ. Nah, jadi gini guys, ya, seperti sering bahas, bukan si Raffi itu hartanya 1,1 D terus dia tidak bayar pajak 340 miliar. No, memang harta si Raffi nggak segitu. Ini aku bersumpah demi Allah ya, aku tidak percaya harta si Raffi itu 1,1 T ya. Kenapa? Karena memang artis kelas dunia Henry Cavill aja, ini Henry Cavill ya, pemeran utama Superman, kontrak filmnya dari seluruh dunia, kontrak brand ambasadurnya dibeli seluruh dunia, produknya bukan UMKM, dan dia juga off airnya juga seluruh dunia. Itu hartanya cuma 800 miliar. Nah, 800 miliar ini dia tidak termasuk 100 aktor terkaya di dunia. Varun Dhawan ya, kontrak filmnya, kontrak BA-nya, kontrak off-air-nya, show-nya sampai ke Amerika, benua Australia sama Eropa sana, sampai Bangkok, itu hartanya cuma 800 miliar. Gal Gadot, artis box office Amerika yang honornya itu pakai dolar ya, itu hartanya cuman terakhir itu gue baca 400 miliar. Nah, tahun ini berapa? Nah, tidak mungkin artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal, mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan sebagian kecil masyarakat Brunei, digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia, yang rata-rata cuma di endorse UMKM ya, dan rupiah sama dolar tuh jauh banget. Dan ya di situ-situ aja begitu loh, tidak mungkin di total-total pun jangankan mendekati setengahnya harta si Henry Cavill, Varun Dhawan dan Angelina Jolie. Itu nggak masuk matematikanya guys. Gimana logikanya? Gimana nalarnya? Ya, jadi memang harta si Raffi itu tidak segitu, makanya pajaknya cuma 1 M. Diputar lagi ya, diputar lagi. Bukan Raffi tidak membayar 340 miliar pajaknya, tapi memang hartanya tidak seperti itu. Hartanya gimana Kak? Ya pajak. Ya tanya orang pajak. Kalau dia cuma bayar pajak 1 miliar per tahun, berarti ya udah harta dia segitu. Dia kan orang di Indonesia dia itu termasuk
famous. Nggak mungkin dia berani manipulasi, apalagi dia itu terjun di pemerintahan. Nah, jadi politisinya itu otaknya diputar lagi. Bukan yang membongkar itu, bukan dia pajaknya tidak bayar 340 miliar. Memang itu, kalau gue nggak percaya 1,1 triliun, apapun alasannya ya, mau katanya LKHPN, mau katanya lapor KPK, aku tidak percaya ya, karena aku biasa membaca yang kelas dunia, tidak mungkin kan selevel, ya kan, jauh kayak bumi langit loh. Dunia itu ada 240 negara loh ya. Nah, jadi tidak mungkin. Jadi otaknya diputar ke situ ya. Kalau aku ya, jadi kalau ada jelita maksa alasan gini kerja dari pagi ke pagi. Mak bapak lu juga kerja dari pagi ke pagi. Kita semua kerja dari pagi ke pagi. Iya, memang rezekinya beda-beda, bukan rezeki yang beda-beda. Tapi kenapa? Ya, karena nalar dan logika dan matematisme itu tidak jalan ya. Jadi ya, bukan si Rapi memanipulasi pajak, tapi memang harta dia cuman ya pajaknya 1 M. Lu ingat kan rumahnya si ini, rumahnya si siapa? Rumahnya si Tompi, kata tim Hatta Halilintar untuk melebay-lebaykan netizen 100 M, ternyata setelah dicek cuma 6 miliar. Ya Allah. Nah begitulah ya, yang arti yang tidak halu itu adalah Raja Bangsawan Satrio Batauri dan Desa Mariska. Tuh, itu nggak ada halu loh kalau kita ngomongnya pas ya. Terus apa lagi kemarin kita bahas itu Mbak? Ini ya kali rumah di Andara 40 miliar. Kita orang Jakarta lama nih ya Mbak. Kalau tadi di Menteng, kalau tadi di SCBD Pondok Indah rumah 40 miliar, nggak usah kejauhan, Tebet aja ya Mbak ya. Tebet 10 miliar, 20 miliar ya masih oke, harga tanahnya mahal di Ragunan Pejaten 10 kan? Mungkin nggak rumah Rapi lebih mahal dari itu? Aku nggak percaya. Pastinya hampir 105 kali berlipat-lipat ganda. Lihat aja di Google. Lo nggak lebih murah lah, lebih mahal Reben, itu kan Tebet. Di Google lihat ada NJOP gitu. Iya, NJOP. Ya ampun. Di Tebet tuh, ayo orang Jakarta, tanah mahal itu ya. Tanah Andara itu berkali-kali lipat lebih murah gitu. Jadi kalian jangan gila-gila 100 miliar, 50 miliar. Nanti kasihan si Rapi kayak siapa? Kayak si Tompi datangnya orang pajak. Pas orang pajak datang, baru si Tompinya bilang rumah saya 6 miliar Pak, coba cek aja. Tuh, pas Inul ini media lokal ini suka asal-asal. Dibuatlah Inul, hartanya 200 miliar. Didatangin orang pajak. Akhirnya dibilang sama Inul. Kan dicuratin di podcastnya Deddy Kobuzer. Orang-orang pajak, aku aja itu utang tiap tahun 100 juta ke Bank BCA. Dibongkar semua sama dia untuk gaji karyawan, untuk mempertahankan saham. No, orang-orang pajak tuh, cek tuh semua rekening saya, nggak sampai 1 M jumlahnya. Nah, karena medianya melebay-lebaykan. Inul terpaksa bongkar supaya, Pak, nggak mungkin saya bayar pajak dengan harta 200 miliar presentasinya. Karena Bapak bisa cek di keuangan rekening saya, harta saya tidak sampai 1 M gitu. Kalau aset beda, kalau aset kan bisa jadi masih KPR ya Mbak, mobil masih nyicil. Tapi ini kan kita berbicara dari harta bersih. Harta bersih itu adalah udah dikurangi cicilan, biaya hidup Jakarta, dan satu lagi pajak, sama dengan harta bersih ya. Nah jadi kalian media lokal jangan mengada-ada juga nulis pajak ini. Kalau ditulis LKHPN harta 1 triliun, ya lu tanya aja sendiri. Gua tahu alasannya, tapi gua tidak bisa ngomong ya. Jadi buat politisi yang kemarin menjudge Raffi, kenapa tuh Raffi manipulasi pajak? Bukan Raffi manipulasi pajak, tapi kalau orang-orang yang ngerti, apalagi tontonannya industri kelas dunia, memang harta si Raffi ya pajaknya memang 1 M per tahun. Iya tuh, kayak hantu muka gue ya guys. Oke, kita makan dulu guys. Oke. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.